Banyak yang bakal kaget atau bahkan tersinggung dengan pembukaan ini. Tapi please, dengarkan dengan kepala dingin. Nasehat mulai investasi saham sedini mungkin itu bisa jadi racun. Serius. Buat sebagian besar anak muda zaman sekarang, beli saham hari ini bukanlah investasi cerdas. Itu adalah bentuk sabotase finansial, bunuh diri pelan-pelan. Kenapa? Karena kamu lagi naruh aset paling beresiko tinggi di atas fondasi hidup yang masih telanjang. Belum siap kena guncangan sedikit pun. Kita jujur aja deh, tekanan yang kamu rasakan tiap buka HP itu gila. Timeline penuh dengan orang pamer portofolio hijau, dividen cair, sampai cerita umur 25 tahun udah financial freedom. Rasanya tertinggal banget kan? Merasa bodoh karena belum mulai. Perasaan FOMO itu valid banget, tapi disitulah jebakannya. FOMO bukan tiket menuju kaya. Itu adalah musuh terbesar kewarasan finansial kita di jangka panjang. Yang jarang banget diomongin influencer adalah realita di balik layar yang gelap. Untuk setiap satu orang yang berani flexing cuan saham, ada ribuan anak muda lain yang nangis di pojokan. Portofolionya merah berdarah, terpaksa cut loss karena butuh uang buat bayar kosan. Ini bukan salah kamu. Ini namanya survivorship bias. Cerita sukses itu selalu diteriakan paling kencang, padahal realitanya lebih banyak yang berdarah-darah. Bayangkan, kamu lagi bangun penthouse mewah, kaca full, pemandangan kota, estetik banget. Itu adalah saham kamu. Tapi masalahnya, gedung itu kamu bangun di atas rawa. Nggak ada paku bumi, nggak ada beton. Selama cuaca cerah, wah kelihatan keren banget buat bahan instastory. Tapi begitu ada gempa kecil, semuanya runtuh menimpa kepala kamu. Badai kehidupan itu bukan pertanyaan kalau terjadi, tapi kapan terjadinya. Entah itu tiba-tiba di PHK, layoff massal, sakit mendadak, atau laptop rusak pas lagi deadline. Saat badai itu datang, penthouse saham kamu hancur bukan karena sahamnya jelek, tapi karena fondasi di bawahnya nggak pernah ada. Masalahnya bukan di aplikasinya, masalahnya di urutan hidup kamu. Disinilah kita kenalan sama monster paling jahat buat investor retail, forced selling atau penjualan paksa. Bayangin, kamu udah riset sampai begadang, beli saham blue chip yang super bagus. Tapi tiba-tiba ada krisis keluarga, kamu butuh uang tunai, dan saat itu pasar lagi anjlok 20%. Pilihan kamu cuma dua, tahan saham tapi gak makan, atau jual rugi buat bertahan hidup. Sakit kan? Ini kehancuran matematis. Kerugian yang tadinya cuma angka virtual, sekarang jadi permanen. Kamu kehilangan modal, kehilangan waktu, kena mental. Investasi yang harusnya bikin tenang berubah jadi perang psikologis. Kalau uang yang diputar di saham itu uang buat bayar SPP atau cicilan motor, turun 5% aja udah bikin jantung mau copot. Hormon stres naik, logika terjun bebas. Kamu beli di pucuk karena serakah, jual di dasar karena takut. Banyak influencer bilang uang tunai itu sampah, kalah sama inflasi. Itu omong kosong yang berbahaya. Uang tunai adalah bentuk kekayaan yang paling merdeka. Inflasi adalah harga yang kita bayar untuk punya kebebasan bertindak pas lagi krisis. Tanpa uang tunai, kamu bukan investor. Kamu itu tawanan keadaan. Return tinggi di layar HP itu nggak ada gunanya kalau nggak bisa dibeliin nasi padang pas kamu kelaparan. Banyak anak muda sekarang terjebak di kekayaan kertas. Punya portofolio saham 50 juta, tapi utang pay later dan kartu kredit juga 50 juta. Tabungan darurat, nol. Itu bukan kekayaan, brosis. Itu bom waktu. Terlihat kaya di tongkrongan, tapi aslinya rapuh. Kalau hidup kamu rapuh, portofolio kamu aslinya juga rapuh. Ingat fakta dingin ini. Bursa saham nggak peduli sama drama hidup kamu. Pasar nggak tahu minggu depan kamu harus bayar kontrakan. Pasar nggak peduli kucing kamu sakit. Mengandalkan pasar buat kebutuhan jangka pendek itu tanda kamu belum dewasa secara finansial. Pasar kerja pakai probabilitas jangka panjang, bukan empati. Kesimpulannya keras tapi nyata. Kalau kamu pakai uang yang bakal kamu butuhin dalam 1-3 tahun ke depan buat beli saham, kamu bukan investor. Kamu itu penjudi berseragam investor. Uang dingin itu bukan uang sisa bulan ini. Uang dingin adalah kalau nilainya anjlok 50% dan nggak bisa ditarik selama 5 tahun, gaya hidup kamu tetap jalan dan tidur kamu tetap nyenyak. Mari kita pakai tes paling jujur di dunia keuangan. The Sleep Well Test atau tes tidur nyenyak. Portofolio yang sehat bukan yang warnanya hijau neon, tapi yang bikin pemiliknya nggak bangun tengah malam karena cemas. Kalau notifikasi harga saham bikin dada kamu sesak,
Itu alarm dari alam bawah sadar. Tubuh kamu tahu, posisi kamu lagi bahaya. Dengarkan itu. Biar kebayang, kita pakai cerita. Ada dua teman, Budi dan Andi. Umur sama-sama awal 30-an, gaji sama-sama 7 juta sebulan. Budi takut FOMO langsung sikat masukin 3 juta ke saham tiap bulan, padahal nggak punya dana darurat dan cicilan masih banyak. Andi milih jalan ngebosenin. Nggak investasi dulu, fokus lunasin utang dan ngumpulin kas. Di mata tongkrongan, Budi itu keren banget. Andi dibilang penakut. Lalu krisis datang, ekonomi anjlok, pasar saham runtuh 40%. Gaji mereka berdua dipotong perusahaan. Realita menghantam keras. Budi kejepit, cicilan jalan terus, tabungan nol, sahamnya minus dalam. Akhirnya Budi terpaksa jual semua sahamnya dengan rugi gila-gilaan. Dari modal 50 juta, sisa 20 juta. Budi trauma, bilang saham itu penipuan. Andi beda cerita. Dia punya dana darurat untuk 6 bulan. Dia nggak panik, nggak tambah hutang. Malah pas saham lagi hancur dan murah-murahnya, Andi mulai beli saham pelan-pelan pakai uang dinginnya. 5 tahun kemudian, pasar pulih. Budi udah nggak punya apa-apa. Andi asetnya naik berlipat ganda. Kenapa Andi menang? Bukan karena dia dukun saham, tapi karena dia punya nafas atau stabilitas untuk bertahan di dalam game. Jadi stop bangun penthouse di rawa. Kita bangun piramida. Lapisan paling dasar adalah arus kas positif dan basmi utang jahat. Kalau pengeluaran kamu lebih gede dari pemasukan, lupakan saham. Beresin dulu utang pinjol dan pay later yang bunganya di atas 7%. Melunasi utang berbunga tinggi itu adalah investasi dengan return terbesar yang bisa kamu dapat. Naik satu lapis, proteksi. Asuransi kesehatan dan BPJS itu bukan gaya-gayaan. Itu perisai anti bangkrut. Setelah itu bangun bunker, dana darurat. Siapkan 3-6 bulan pengeluaran untuk single dan 12 bulan untuk freelancer. Taruh di tempat yang cairnya gampang. Ingat, return kecil di dana darurat itu bukan gagal, tapi biaya keamanan. Baru di puncak piramida inilah saham layak ditempatkan. Nah, sekarang ambil kertas, audit diri kamu. Kamu cuma boleh beli saham kalau 3 syarat ini udah hijau. 1. 0 utang konsumtif. 2. Dana darurat penuh. 3. Kamu punya uang sisa minimal 10-20% dari gaji selama 3 bulan berturut-turut. Kalau satu aja merah, stop, tahan diri. Banyak yang ngeles, kan bisa dollar cost averaging, nabung saham rutin. Ingat, DCA cuma bisa jalan kalau mental dan dompet kamu kuat menerima bantingan pasar. Fase ngebangun fondasi ini emang boring parah. Gak ada yang bisa di-flexing di Instagram. Tapi disitulah kedewasaan kamu diuji. Lebih baik terlihat cupu di tongkrongan tapi rekening aman, daripada terlihat sultan tapi nafas kembang kempis dikejar tagihan. Jadi tutup aplikasi saham kamu sekarang, hitung utangmu, hitung tabunganmu. Kedewasaan finansial itu kemampuan menunda kesenangan. Mulailah bangun sistem biar kamu nggak miskin selamanya. Kalau kamu mau komitmen bangun fondasi ini, tulis di kolom komentar, gue lagi bangun fondasi baja. Kalau video ini menampar dan menyadarkan kamu, klik tombol like, share ke teman tongkrongan kamu yang FOMO, dan subscribe Pusat Finansial. Kita bangun kekayaan yang tahan krisis bareng-bareng. Sampai jumpa!